طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الكبير العليم القدير الحكيم الخبير الذي جل عن الشبيه والنظير وتعالى عن الشريك والوزير كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan kembali pembahasan kita untuk membaca kitab Kashfus Satir, yang mana kitab Kashfus Satir ini merupakan syarah dari kitabnya Ibnu Qudamah yang berjudul Raudatun Nadhir wa Jannatul Al-Manadhir. Baik, setelah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas 3 muqaddimah dari kitab Kashfus Satir ini, yang mana 3 muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Al-Burnu di sini adalah muqaddimah yang perlu untuk diketahui sebelum mendalami ilmu usul fikih. Maka sekarang selesai dari muqaddimah tersebut, kita akan mulai memasuki pembahasan dari kitab Raudhah itu sendiri. Akan tapi sebelum kita masuk ke sana, Ana ingin sampaikan atau ingin meringkas secara global dulu, apa sih maudhu dari kitab Raudatun Nadhir ini. Kata penulisnya sendiri, yaitu Ibnu Qudamah, beliau mengatakan, fahada kitabun nadhkuru fihi usul al-fiqh wal ikhtilafa fihi. Kata beliau, ada 5 poin yang kami sebutkan di dalam Raudatun Nadhir ini, kata beliau. Yang pertama, kata beliau, di dalam kitab ini ada pembahasan tentang usul fikih dan perselisihan di dalamnya, ikhtilaf di dalamnya. Kemudian poin yang kedua, di dalam kitab ini akan beliau sebutkan nanti dalil kulli qaulin ala wajhil ikhtisar. Dalil pendukung dari setiap ucapan, tentunya ala wajhil ikhtisar, secara ringkas saja, karena memang ini kata beliau adalah ringkasan dari kitab Al-Mustasfa. Kemudian poin yang ketiga yang merupakan manhaj beliau dalam menyusun kitab ini adalah al-ikhtisar min kulli qaulin alal mukhtar, mencukupkan diri hanya kepada ucapan-ucapan yang memang itu yang terpilih menurut beliau. Jadi menurut beliau kalau ucapan tersebut lemah sekali, beliau tidak sebutkan dalam kitab ini. Pendapat yang sangat lemah sekali beliau tidak akan sebutkan. Jadi pendapat-pendapat yang akan kita temukan dalam kitab Raudatun Nadhir ini nanti adalah pendapat-pendapat yang kuat menurut beliau sehingga pantas untuk disebutkan dalil pendukungnya, meskipun di akhirnya nanti Ibnu Qudamah tidak merojihkan pendapat tersebut. Gitu ya. Kemudian poin yang keempat yang merupakan metode beliau adalah nubayyin min dalika manatarti. Beliau jelaskan apa yang beliau pilih dari pendapat-pendapat yang ada. Kemudian poin yang terakhir, beliau akan menjawab bantahan atas setiap orang-orang yang menyelisihi beliau. Ibnu Qudamah nanti dibantah sama ulama-ulama yang lain pendapat yang beliau pilih, maka bantahan tersebut dibantah balik. Dibantah balik sama Ibnu Qudamah di dalam kitab Raudatun Nadhir ini. Kemudian kalau kita melihat daftar isi dari kitab Raudatun Nadhir ini, bisa kita simpulkan bahwasanya ada 8 maudhu dalam buku ini. Maudhu yang pertama adalah pembahasan tentang hakikat hukum dan jenis-jenis hukum. Apa itu hukum taklifiyah, wadaiyah, apa itu halal, haram, wajib, mandub, dan seterusnya. Itu maudhu yang pertama. Kemudian maudhu yang kedua, pembahasan tentang apa itu Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma' wal Istishab. 4 hal ini, Alkitab, As-Sunnah, Ijma' dan Istishab, ini merupakan al-usul al-muttafaq inda Ibnu Qudamah. Jadi usulul madhab itu kan beda-beda tiap mazhab itu Tapi usul madhab yang muttafaq menurut Ibnu Qudamah adalah 4 tadi, Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma' wal Istishab. Apa itu al-istishab? Nanti akan ada pembahasannya. Insyaallah taala nanti akan kita sampai ke situ. Itu namanya al-usul al-muttafaq. Maka poin yang ketiga atau maudhu yang ketiga yang akan beliau bahas dalam kitab Raudatun Nadhir ini adalah al-usul al-mukhtalaf nanti.
apa saja usul-usul yang mukhtalaf. Itu yang akan beliau bahas di poin yang ketiga nanti, di modul yang ketiga. Modul yang keempat, beliau akan membahas tentang taqasimul asma, pembagian isim. Ya, tentunya bukan dari tinjauan nahwu di sini ya. Pembagian isim ini maksudnya membahas tentang dilalat al-labdiyah. Ya. Kemudian yang kelima maudu'nya adalah tentang al-amr, an-nahyu, al-am, al-istisna, dan seterusnya. Ya. Kemudian pembahasan yang keenam nanti membahas tentang al-qiyas. Jadi ada bab tersendiri bahas tentang qiyas nanti. Karena saking luas cakupannya sehingga ada bab tersendirinya. Kemudian maudu yang ketujuh nanti tentang hukum mujtahid. Ya, hukum mujtahid, orang yang berijtihad maksudnya, dan juga hukum al-muqallid. Ya, bagaimana hukum orang yang bermujtahid, syaratnya apa saja? Ya, kemudian orang yang muqallid itu kapan dia harus bertaklid dan ya siapa saja yang boleh bertaklid. Ya, itu poin yang ketujuh yang akan dibahas. Dan poin yang terakhir beliau akan membahas tentang tarjihatil adillah al-muta'aridat. Beliau akan membahas tentang bagaimana merojihkan dalil-dalil yang secara zahirnya dia bertentangan. Baik, maka itu secara ringkas poin-poin yang akan dibahas oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Raudatun Nadhir ini. Ya, maka sekarang kita akan mulai bismillah, ya. Kita mulai bil basmalah, ya, pembahasan bagian yang kedua dari kitab ini, yaitu Maqasidu Ilmil Usul taba'an limanhaj Raudatun Nadhir wa Jannatul Manadhir. Kita akan membahas tentang maqasid ilmu usul. Maqasid ilmu usul maksudnya poin-poin pembahasan yang penting dalam ilmu usul, yang mana urutan pembahasannya itu akan mengikuti manhajnya Raudatun Nadhir. Maksudnya mengikuti metodenya kitab Raudatun Nadhir. Maka sekarang barulah benar-benar kita memulai syarah dari kitab Raudatun Nadhir. Kalau di 3 mukadimah kemarin itu kita hanya membaca perkataan dari pensyarah Kasbus Satir ini, Syekh Al-Burnu. Baik, Raudatun Nadhir yang ditulis oleh Muwaffaquddin ya, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Baik, langsung saja kita mulai mabahas yang pertama, haqiqatul hukmi wa aqsamuhu. Ya. Jadi yang kita baca ini langsung ke syarah ya. Jadi ya, baik juga kalau antum baca kitab ini ya, bersama atau berdampingan dengan matannya. Ya, kalau antum punya matannya lebih baik lagi. Ya. Haqiqatul hukmi wa aqsamuhu lam yu'arrif Ibnu Qudamah rahimahullah al-hukma. Dalam Raudatun Nadhir ini sebenarnya Ibnu Qudamah belum menyebutkan pengertian dari hukum itu apa. Ya, beliau nggak menyebutkan. Kenapa? Karena ya hukum itu ma'ruf. Ya. Beliau menganggap kita sudah tahu apa itu hukum, sehingga beliau tidak merasa perlu untuk menjelaskannya kembali. Wa in bayyana aqsamahu, meskipun beliau menjelaskan macam-macam hukum, nanti beliau akan mengatakan langsung hukum itu ini dan itu, tapi beliau nggak menjelaskan apa hakikat dari hukum. Maka sekarang ya Syekh Al-Burnu di sini sebagai pensyarah mencoba untuk menjelaskan kepada kita apa hakikat sebenarnya dari al-hukum. Bisa kita mengatakan hukum Allah, hukum ini, hukum itu, apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum? Mal muradu bi haqiqatil hukum. Baik. Sebelum kita mengetahui hakikat hukum, ya, kita hendaknya harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan hakikat itu. Ya. Al muradu bi haqiqatis syai', yang dimaksud dengan hakikat sesuatu, hukman au ghairuhu, entah hukman au ghairuhu, entah hakikat hukum atau hakikat yang lain, hakikat salat, hakikat zakat, ya, hakikat Islam, hakikat ihsan, hakikat hukum. Ya. Apa maksudnya hakikat itu? Hakikat itu pengertiannya adalah hadduhu alladhi yatamayyazu bihi an ghairihi. Dia adalah batasan dari sesuatu, ya, yang itu merupakan pembedanya dengan yang lain. Hakikat sesuatu itu adalah pembedanya dengan yang lain intinya. Wa ta'rifuhu alladhi yattadihu bihi amma siwah. Ya, dan hakikat sesuatu itu adalah ta'rif. Ta'rif itu artinya penjelas, bukan pengertian di sini ya. Ta'rif itu artinya yang membuat kita mengenalinya. Alladhi yattadihu bihi amma siwah. Yang dengannya ya, dia akan menjadi lebih jelas dibandingkan dengan yang lainnya. Berarti ada 2 poin dalam masalah hakikat ini. Yaitu yang pertama, dia adalah batasan yang menjadi pembeda
Yang kedua, dia adalah penjelas yang membuat dia menjadi lebih jelas dari yang lain. Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui hakikat sesuatu, maka kita harus mencari apa pembeda sesuatu ini dari yang lainnya. Kemudian apa yang menyebabkan dia itu lebih jelas dibandingkan dengan yang lainnya. Salat misalkan, kalau antum ingin menyebutkan tentang hakikat salat, maka antum sebutkan apa pembeda salat dengan puasa dan zakat. Ya, kemudian antum sebutkan, ya, antum definisikan salat itu ya dengan definisi yang ya, jelas sehingga orang bisa membedakan mana salat, mana zakat. Ya. Maka tidak dikatakan antum menyebutkan hakikat sesuatu sampai orang yang mendengar ucapan antum itu bisa membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kalau masih campur aduk, masih rancu orang memahami ucapan antum, berarti antum belum menyampaikan hakikat sesuatu itu dengan baik. Jadi hakikat sesuatu itu lebih tinggi daripada pengertiannya. Pengertian sesuatu belum tentu mewakili hakikatnya. Ya, tapi hakikat sesuatu ada di dalam pengertian sesuatu itu ada di dalam hakikatnya. Baik. Kemudian secara bahasa hukum itu apa? Kalau tadi kan pengertian hakikatnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan ya, hukum secara bahasa? Hukum secara bahasa maknanya adalah ya al-qada'u wal mana'. Ya. Al-qada' wal mana', ya, menetapkan dan mencegah. Ya. Wa minhu qila lil qada' hukmun. Ya, makanya qada', ya, keputusan hakim, ya. Hakim mengatakan dia bersalah, itu namanya qada' kan? Itu sama dengan dia mengatakan hukum orang itu bersalah. Berarti secara bahasa hukum itu maknanya sama dengan al-qada', ya. Hukum dari seorang qadi itu maksudnya adalah qada'nya. Ya. Hukum dari Allah itu maksudnya adalah qada'nya Allah. Ya. Ketetapan dari Allah itu maksudnya hukum Allah. Baik. Kenapa qada' itu maknanya adalah hukum atau hukum maknanya adalah qada'? Li'annahu yamna' min ghairihi al-maqdi bihi. Ya, karena dia mencegah yang lainnya. Ya. Baik. Jadi kalau kita katakan misalkan bangkai itu haram, ya, maka berarti secara aturan usul fikih kita telah melabeli sesuatu bangkai tersebut dengan haram. Nah, perbuatan melabeli sesuatu dengan hukum, ya, itu namanya hukum, gitu. Ya, berarti antum telah menetapkan sekarang, antum mencegah ada sifat lain yang masuk kepada bangkai tersebut. Gitu. Ya, berarti kalau Anda sendiri ya berpikirnya hukum itu adalah sebagai sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak bisa ditawar, sesuatu yang kokoh, stabil, itu yang membayangkan kalau mendengar kata hukum. Ya. Maqdi ini sesuatu yang dihukum. Nah, sesuatu yang dihukum. Ya, min ghairil maqdi bihi. Jadi dia mencegah selain yang dihukum itu masuk ke dalam situ. Kalau antum katakan bangkai itu haram, apakah hewan sembelihan haram juga? Tidak. Ya, jadi antum menghukumi sesuatu, ya, berarti antum membatasinya. Sifat itu hanya ada pada dia saja. Gitu. Nah, ketika Anda mengatakan Muhammad tinggi, berarti Anda menempatkan sifat label tinggi itu pada dirinya, tidak menempatkan pada yang lainnya. Kecuali kalau Anda katakan Muhammad dan fulan tinggi, nah, itu hukum secara umum berarti. Wa minhu hakamatul lijam. Maka kalau antum dengar kata hakama dalam bahasa Arab yang terdiri dari kata ha, kaf, mim, itu pasti maknanya adalah sesuatu yang kokoh, sesuatu yang terikat, sesuatu yang pasti dan stabil. Contohnya misalkan hakamatul lijam. Hakamatul lijam. Hakamatul lijam itu adalah ma'ahata bihankai ad-dabah. Apa yang ya dilingkarkan atau dipasangkan di rahang dari hewan, ya, rahang dari hewan. Bahasa kita apa? Antum kalau lihat kuda tahu ya, di kuda kan dipasangi ini ya, ikatan itu. Baik. Ya. Tujuannya apa? Litamna'aha minal jimah wal jaryi syadid. Tujuannya adalah untuk mencegah dia dari kabur atau lari dengan kencang. Bayangin kalau kuda itu nggak diikat bagian itunya, ya. Kalau sapi kan hidungnya ya. Itu namanya hakamah. Ya, berarti ikatan yang kuat di situ kan.
maka dinamakan hakamah di situ. Baik. Itu secara lughah. Kemudian yang menjadi perhatian kita tentu adalah secara istilah. Wal hukmu fi istilahil mutakallimin, menurut ulama-ulama mutakallimin, apa itu istilah? Kenapa dinukilkan pendapat mutakallimin di sini? Ya, karena pernah kita sampaikan di awal dulu bahwasanya metode dalam penyusunan kitab Rawdatul Nadhir ini ada dua kan, Thariqatul Fuqaha atau Thariqatul Al-Mutakallimin. Nah, Ibnu Qudamah itu beliau condong kepada Thariqah Al-Mutakallimin. Jadi kitab Rawdatul Nadhir ini adalah kitab yang disusun dengan Thariqah Al-Mutakallimin. Ya, karena memang kitab ini kan bersumber dari Al-Mustasfa. Al-Mustasfa itu ya, Imam Ghazali. Imam Ghazali kan ya, ulama ahlul kalam, mutakallimin, pentolannya al-mutakallimin. Baik. Jadi pengertian dari hukum ya, ini lebih mudah untuk dipahami pengertian secara istilahnya. Isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau meniadakan sesuatu dari sesuatu yang lain. Ya. Ada dua hal di sini sekarang. Ya, label halal dan daging sapi yang telah disembelih. Ketika antum mengatakan daging ini halal, itu kan artinya antum menetapkan sifat ini ada pada daging tadi. Nah, perbuatan menetapkan satu sifat kepada satu benda itu namanya hukum. Ya. Ketika antum bilang misalkan, "Ustaz, daging ini halal." Berarti menurut antum, ya, daging ini hukumnya halal. Gitu. Ya. Antum telah menghukumi dalil itu dengan halal. Ketika antum mengatakan, ya, hari ini panas, berarti antum menghukumi cuaca hari ini dengan sifat panas, begitu seterusnya. Baik. Wa huwa an-nisbah kama sabaqa mithlu qaulina Zaidun fahimun amrun laisa bifahimin. Jadi yang dimaksud dengan hukum ini ya jadi sebenarnya yang dimaksud dengan hukum ini secara gampangnya menurut istilah dia adalah penisbatan. Ya, penisbatan atau penyandaran suatu sifat kepada satu yang lainnya. Misalkan ketika antum mengatakan Zaidun fahimun, di sini antum menghukumi Zaid itu dengan sifat al-faham, ya, atau dia adalah seorang yang fahim. Nah, berarti di sini antum isbatu al-faham li Zaid. Gitu. Ya. Itu contohnya. Kemudian nafyu bagaimana? Amrun laisa bifahim. Ya, mengatakan Amr laisa bifahim ini artinya apa? Nafyu al-fahim ya, min amar atau an amr. Baik. Jadi penisbatan ataupun penafian itu namanya hukum. Atau mengatakan boleh atau tidak boleh itu namanya hukum. Ketika seorang bapak mengatakan kepada anaknya tidak boleh melakukan ini, nah itu dia sedang menghukumi sesuatu itu dengan hukum tidak boleh. Dia mengatakan boleh berarti dia menghukumi sesuatu dengan sifat kebolehan. Baik. Kemudian hukum itu pembagiannya apa? Setelah kita tahu pengertian logat dan wasilahannya, kita harus tahu apa pembagian hukum secara umum. Ini secara umum ya, secara sangat global sekali. Kita masih berbicara di kulit luar sekali, ya hukum. Kenapa harus pembahasan hukum yang pertama tuh? Ya. Kenapa harus pembahasan hukum yang pertama kita bahas di sini? Ya karena tujuan kita belajar usul fikih itu apa? Agar bisa menghukumi sesuatu kan, dengan hukum yang benar, ya, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Baik. Jadi kita belajar usul fikih, tujuannya adalah agar bisa istinbatu ya, al-ahkam, gitu kan tujuan kita. Maka tentu harus kita tahu dulu apa yang maksud dengan al-ahkam itu. Baik. Apa saja pembagian hukum secara umum? Jadi ada 3. Yang pertama hukmun aqliyun, wa huwa ma tu'rafu fihi an-nisbah bil aqli. Nah, jadi pembagian ini berdasarkan dengan apa hukum ini diketahui atau ditetapkan. Kalau hukum itu ditetapkan hanya dengan modal logika saja, itu namanya hukum akal. Ya, contohnya 1 adalah setengah dari 2. Ini kan nggak butuh dalil syar'i untuk menetapkan yang begini. Ya, ini nggak butuh dalil syar'i. Ini secara logika. Ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini yang menetapkan kenapa jawabannya 2. Ya, itu adalah ya, hukum akli karena dengan akal lah diketahui jawabannya. Penetapan hukum itu dengan akal. Kemudian hukum adi, ya. Kalau dikatakan hukum adi berarti penetapan hukum tersebut dengan adah, dengan kebiasaan. Wa huwa ma tu'rafu fihi nisbah bil adah wal ilf. Al adah bimana al ilf, ya. Atau al uns. Jadi hukum adi itu
berarti hukum yang ditetapkan dengan adah. Ya, adi dari kata adah, kebiasaan. Qaqalina al-ma'u murwin. Contohnya misalkan kita mengatakan air itu murwin atau muzilin lil atsh. Ya. Muzilun lil atsh. Murwin itu artinya menghilangkan dahaga, sama dengan muzil lil atsh. Hai. Dari mana antum tahu air itu menghilangkan dahaga? Pernah nggak dipelajari di sekolah-sekolah? Tidak pernah. Ya. Manusia mengetahui hal itu dengan apa? Ya, dengan adah, dengan kebiasaannya. Ya, ya. Ketika kita masih kecil, ya, kita haus, kemudian kita minum. Ya. Kita insting kita menggerakkan kita untuk minum. Setelah minum, hilang rasa haus kita, dari situ langsung kita tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita bahwasanya nanti kalau saya haus lagi berarti saya cari air begitu. Nah, perbuatan itu terus berulang-ulang sampai kemudian kita menghukumi air itu menghilangkan haus. Ya, ucapan air itu menghilangkan haus itu berarti hukum antum atas air itu. Ya. Dari mana antum bisa menetapkan hukum tersebut? Dari perbuatan yang berulang-ulang tadi. Nah, kemudian yang kedua contohnya wazaitul khiru'i mushil, ya, minyak dari pohon al-khiru'. Al-khiru' itu bahasa kita pohon jarak. Ya, atau pohon jarak ya. Tanaman ya. Ya. Jadi pohon jarak ini mushil. Mushil itu yang bikin mencret, ya, melancarkan pencernaan. Ya, jadi dia adalah obat pencahar. Bahan dasar obat pencahar itu ini, ya, al-khiru'. Baik. Kemudian yang ketiga hukmun syar'i wa huwa majalu bahsina. Ya. Yang ketiga adalah hukum syar'i. Ya, inilah yang akan kita bahas. Ya. Baik, jadi hukum syar'i, ya, kalau tadi hukum akli penetapannya dengan akal, hukum adi penetapan dengan adat, maka hukum syar'i berarti penetapannya dengan dalil-dalil syar'i. Berarti inilah yang menjadi poin pokok pembahasan kita dalam kitab Raudhatun Nadhir ini. Baik. Kemudian ta'rifu al-hukm syar'i indal usuliyin. Apa yang dimaksud dengan hukum syar'i? Kalau hukum tadi? Hukum adi dan hukum akli, ada juga nanti hukum lugawi, ya. Ya, tidak perlu kita bahas karena memang tidak ada kaitannya dengan pembahasan syariat. Ya. Baik. Jadi apa yang maksudnya hukum syar'i menurut al-usuliyin? Pengertiannya adalah ifadhu hadat ta'rif khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Khitabullah. Khitab dari Allah Subhanahu wa taala. Khitab itu artinya pembicaraan yang ditujukan kepada orang lain. Ana mengatakan ucapan-ucapan kepada antum lawan bicara ana, ya, maka apa yang keluar dari lisan ana dari awal sampai akhir itu namanya khitab. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hamba-hambanya dan melalui Al-Qur'an, ya, maka itulah khitab Allah. Jadi khitab Allah itu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Apakah hanya Al-Qur'an saja? Kenapa nggak dikatakan hukum syar'i itu adalah kitabullah? Karena khitab Allah tidak hanya ada pada Al-Quran. Ya. Yang ada pada Al-Quran itu adalah khitab Allah secara, ya, eksplisit. Adapun secara implisitnya banyak di dalam hadis-hadis Nabi, dalam hadis Jibril, ya, bahkan dalam perbuatan-perbuatan Nabi itu ada khitabullah sebenarnya di situ. Ya. Jadi khitabullah Ta'ala yang bagaimana khitab Allah itu kan banyak dalam Al-Quran. Ya. Ada kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran, ada perintah, ada larangan, ada nasihat, ada anjuran, ada aturan, ya, ada berita dan seterusnya. Khitab yang mana yang merupakan hukum syar'i di situ? Ya, khitab yang merupakan hukum syar'i adalah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan al-mukallafin. Ingat, kata kuncinya adalah af'al. Ya, perbuatan al-mukallafin, perbuatan kita sebagai hamba. Kalau perbuatannya Allah, yaitu pembahasan tauhid. Ya, kalau kita bahas af'alullah itu pembahasannya tauhid. Baik. Kalau Anda masih ingat pengertian ilmu usul fikih itu kan memang berkaitan dengan af'alul mukallafin. Ya, ilmu fikih itu kan membahas perbuatan hamba. Ya, membahas perbuatan hamba. Baik. Maka
Yang dimaksud dengan hukum syar'i itu adalah khitabnya Allah yang berkaitan dengan perbuatan kita sebagai hamba ala jihati al-iqtidai awit takhiri awil wad'i. Dari sisi iqtida itu artinya hukum-hukum yang pasti itu, ya, yaitu hukum wajib, sunnah, mubah dan seterusnya. Itu namanya al-iqtida. Awit takhir atau secara takhir dikasih pilihan kita. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan ini hukumnya wajib, ini hukumnya haram, itu namanya ala jihadil iqtida. Tapi ketika Allah mengatakan boleh sholat ketika safar itu 2 rakaat, boleh juga 4 rakaat, ini namanya takhir. Boleh minum berdiri, boleh duduk, ini namanya takhir. Awil wada', ya, atau al wada'. Ya, ini namanya hukum wada'i. Ya, hukum wada'i itu apa? Ya, ketika Allah mengatakan ya sholat itu sah kalau ada ininya. Sholat itu batal kalau ada ininya. Nah, jadi itu namanya hukum wada'i namanya. Jadi Allah jadikan ada tanda-tanda atau sebab-sebab sesuatu itu dikatakan diterima apa tidak. Baik. Wa abbaru anhu ba'duhum bi khitabi asy-syari'. Ada juga mengatakan pengertiannya bukan khitabullah tapi khitabus syari'. Ya, bebas mau dua-duanya. Ya. Bedanya adalah kalau khitabus syari' itu artinya khitab pembuat syariat. Berarti ya Allah dan Nabi di situ. Ya. Wa qad nadhara al-usuliyun, tentunya Nabi pembuat syariat maksudnya dalam artian beliau menyampaikan, bukan secara mutlak beliau membuat syariat, tidak wa mayantiqu anil hawa tentunya. Baik. Wa qad nadhara al-usuliyun ila al-hukmi min haitsu masdarihi wa huwa Allah taala. Ya. Dan ya al-usuliyun ya itu melihat kepada hukum ini ditinjau dari masdarnya. Sumber hukum itu dari mana? Itu dari Allah. Makanya tadi dikatakan pengertian pertama dari hukum apa? Khitabullah. Ya, maksudnya sumber hukum dari mana? Dari Allah. Ya. Wa annal hukma sifatun min sifati. Bahwasanya hukum itu merupakan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu Al-Hakim, ya. Wa huwa subhanahu yusafu bi annahu Al-Hakim wa khitabuhu hukmun. Kalau kita mengatakan bahwasanya di antara sifat Allah itu adalah Allah Hakim, berarti konsekuensinya segala ucapan Allah itu adalah sebuah hukum. Kalau misalkan sekarang di satu kampung kita sepakat mengangkat fulan sebagai qadhi, ya, sebagai penghulu misalkan, maka segala ucapan dia berarti adalah keputusan yang harus diikuti. Hukum berarti itu. Nah, itu konsekuensinya kita menerima dia sebagai seorang qadhi. Maka kalau kita mengatakan Allah adalah Al-Hakim, konsekuensinya apa? Segala ucapan Allah berarti adalah hukum. Baik. Waqad arrafahu akharun. Nah, sebagian ulama yang lain mengartikan ya al-hukum itu adalah atau hukum syar'i itu adalah maqtadahu khitabullah taala. Maqtadahu khitabullah taala maksudnya apa yang merupakan konsekuensi dari khitab Allah. Bukan khitab Allah itu sendiri tapi konsekuensinya. Bahasa kita itu after effect-nya. After effect dari sifat dari hukum-hukum Allah, ya itulah yang dimaksud dengan hukum syar'i. Ya, after effect dari khitab Allah itulah yang dimaksud dengan hukum syar'i. Ketika Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh, ya, after effect-nya apa ketika kita mendengar ayat itu? Tinggalkan khamar. Nah, perbuatan meninggalkan khamar karena Allah mengatakan itu haram, itu merupakan hukum syar'i. Ngerti ya? Nah, bukan khitab itu sendiri gitu. Ya, tapi kalau sebagian ulama yang lain yang antaranya Ibnu Qudamah di sini yang merajihkan pendapat yang pertama mengatakan hukum syar'i itu adalah khitab Allah itu sendiri. Ya, maka Al-Qur'an itu adalah ya, ibarah tentang hukum-hukum Allah di dalamnya. Baik. Karena menurut pendapat yang ketiga ini, ya anal hukm syar'iyya fil haqiqah huwa asarul khitab wa muta'alliqi. Ya, masuk akal juga ini. Hukum syar'i itu sebenarnya adalah asar saja kan, bukan khitab itu sendiri tapi asarnya. Ya, ya. Apa yang ditimbulkan, pengaruh apa yang ditimbulkan oleh khitab tadi. Wa muta'alliqihi dan apa yang berkaitan dengan. Wal khitabu dalun alaihi wa huwa sadid. Dan khitab itu yang menunjukkan. Jadi khitab itu adalah lampu merah itu. Ya, kemudian berhentinya antum, ya. Itulah yang dimaksud dengan hukum. Nah,
Jadi apa yang antum pahami dari dalil, ya, itu yang dimaksud dengan hukum. Wal khitabu dalun alaih wa huwa sadid. Dan khitab Allah pasti sadid, pasti benar. Ya, sadid itu mana sahih, mustaqim. Baik. Jadi hukum syar'i, kesimpulan kita dia adalah menurut pendapat yang ketiga, hukum syar'i itu adalah suatu pengaruh yang ditimbulkan oleh khitab Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsi khitab apa? Ya, sebagai penunjuk saja. Ya, namanya penunjuk itu absolut dia. Kebenarannya absolut, nggak bisa diperdebatkan. Tapi asarnya itu bisa diperdebatkan. Gitu. Jadi ketika kita lewat di lampu merah, ya, lampu menyala warna merah. Kemudian kita berhenti. Dan ada orang yang lolos. Ya, ini berarti asar dari khitab tadi masih bisa diperdebatkan. Nanti maksudnya ya. Nah, maka ketika ini tentunya dalam perkara-perkara fikih ya, kalau hal-hal yang pasti telah hukumnya, maksudnya masalah-masalah yang maklum bidarurah ya, zina itu haram ya tentu nggak bisa diperdebatkan lagi. Ya, nggak bisa kita mengatakan zina itu halal itu bisa. Maksudnya dalam masalah-masalah yang masih dhanni di situ. Masalah-masalah yang masih dhanni di situ, maka masih ada majal untuk diperdebatkan yang mana ini tentu ya merupakan celah yang besar untuk bisa masuk adanya khilaf-khilaf di situ. Ya, maka wajar ilmu ushul fikih itu masuk di dalamnya khilaf-khilaf di situ, banyak-banyak pembahasan perselisihan para ulama. Kenapa? Ya karena kita sedang membahas pengaruh dari khitab itu. Ya, seandainya ilmu ushul fikih ini membahas khitab, maka tentu nggak ada perselisihan. Kenapa? Karena khitab itu absolut, mutlak, kebenarannya nggak bisa dipertanyakan. Yang bisa dipertanyakan itu adalah hasil pemahaman kita terhadap khitab tadi. Al-Quran nggak bisa diperdebatkan, tapi yang bisa diperdebatkan adalah produk atau hasil pikiran kita terhadap Al-Quran, hasil penafsiran kita. Al-Quran nggak bisa diperdebatkan, tapi kitab tafsir masih bisa diperdebatkan. Gitu ya. Hadis Nabi nggak bisa diperdebatkan ya, tapi syarah atau penafsiran dari hadis itu masih bisa diperdebatkan. Nah, lantas sekarang yang mana yang masuk hukum di sini? Apakah hukum itu Al-Quran itu sendiri atau hukum itu adalah hasil kesimpulan kita dari Al-Quran? Itulah menjadi khilaf para ulama di sini sehingga muncullah pendapat ini. Ya, pendapat yang pertama Al-Quran itu adalah hukum itu sendiri. Pendapat yang kedua ini atau yang ketiga ini mengatakan ya kedua ya, secara umum ini kedua. Ya, pada pendapat yang kedua ini mengatakan Al-Quran itu adalah khitab, ya, hukum adalah apa yang kita pahami dari Al-Quran itu sendiri. Baik. Ya. Wahada insyaallah taala ya, perincian dari pengertian al-hukm syar'i tadi itu insyaallah akan kita ambil di kesempatan selanjutnya. Jadi hafalkan dulu pengertian itu sebelum kita syarah ya, bahwasanya ya hukum syar'i adalah asaru khitabillah taala. Nah, berarti ini yang dipegang oleh pensyarah di sini. Nah, beliau mengatakan asaru khitabillah taala. Tadi di awal beliau mengatakan apa? Ya, khitabullah taala. Ya, inilah metode beliau di sini. Ini yang harus familiarkan diri nanti ya. Istilah-istilah yang beliau pakai oleh pensyarah di sini belum pasti itu adalah istilah yang beliau sepakati. Nanti di ujungnya antum akan tahu kesimpulannya. Istilah di awal tadi benar apa tidak. Kalau istilah yang beliau sebutkan di awal sampai akhir tetap itu saja beliau sebutkan sampai akhir, berarti itulah yang beliau pilih. Tapi kalau di awal beliau sebutkan A, kemudian berlalu kemudian terus sampai di akhirnya beliau pilih yang C misalkan. Nah, berarti menurut beliau itu yang lebih kuat yang C itu. Ya. Beliau nggak terang-terangan misalnya di sini mengatakan ini rajih, ini benar apa tidak, ya. Tidak secara terang-terangan, secara global doang. Gitu. Jadi kita dituntut untuk paham secara langsung hal seperti itu, secara tidak langsung harus paham seperti itu. Makanya kita katakan Fathul Bari itu lebih mudah dia. Kenapa? Karena terstrukturnya itu disebutkan perselisihan, ya. Apa saja perselisihannya, siapa pemilik ucapan dari masing-masing perselisihan, dalil masing-masing perselisihan disusun secara runut, kemudian akhirnya nanti ada kesimpulannya ar-rajih fi hadhil masalah titik 2 apa. Ya, sehingga kita bisa lebih terstruktur proses berpikirnya. Tapi kalau yang seperti ini kita sendiri yang menyusun dalam pikiran kita, ya pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, oh yang dirujihkan pendapat yang ketiga. Gitu. Ya. Nggak terang-terangan mengatakan yang rajih ini, gitu. Ya. Tapi ya bisa kita lihat dari pemilihan ya pendapat tersebut. Kalau beliau milihnya berarti itulah ya pendapat yang paling
rajih menurut beliau. Baik, Allah taala alam, insyaallah taala lanjutkan di kesempatan selanjutnya pengertian hukum syar'i inda al-fuqaha. Ya, ini tentu harus diperinci indal fuqahanya. Karena kalau inda ulama al-lugawiyyin masalan atau inda ulama al-aqidah, ulama al-aqidah masalan, itu tentu pengertian hukum syar'i menurut mereka itu berbeda-beda. Gitu ya. Jadi perhatikan di sini jangan sampai kita salah penerapan nanti mengartikan hukum syar'i versi dari ulama-ulama dari fan yang berbeda-beda sehingga ya hasil kesimpulannya pun akan berbeda-beda. Baik, wallahu taala alam. Tapi bihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.